Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki. Ibtu Rudiana dalang dibalik kematian Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina dan Eki dinilai belum temukan titik terang yang jelas. Beberapa kejanggalan ditemukan setelah sejumlah saksi yang dihadirkan pada tahun 2016 lalu memberikan pertanyaannya mengejutkan, termasuk sorotan terhadap Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Bahkan Presiden Jokowi berjanji untuk membongkar kasus Vina Cirebon. Dalam keterangan resminya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, sehingga semuanya harus transparan. Jika ada oknum polisi yang berusaha keras untuk menutupi kasus ini, saya minta langsung copot jabatannya. Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Jenderal Listio Sigit gerak cepat akan memeriksa Ibtu Rudiana untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Publik menyoroti sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah korban Eki. Diamnya ayah Eki justru menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai pihak. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi, mengungkapkan Propam Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan pada ayah Eki, Ibtu Rudiana. Menurut Arianto, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini telah menjadi atensi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oleh karena itu, polisi kini tengah gencar mencari fakta kasus kematian Vina dan Eki yang sudah 8 tahun berproses dan belum terungkap sepenuhnya. Arianto menyebut, Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Ibtu Rudiana pun telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri, tapi hasilnya masih belum bisa diekspos ke publik. Bapak Presiden itu bertanggung jawab terhadap setiap nyawa yang hilang di Indonesia, yang sakit dan sebagainya. Dari dulu saya katakan bahwa Presiden jangan mengatakan, coba ungkap kasus itu, segera gitu. Nggak bisa kasus ini segera, butuh waktu. Tidak terungkap itu suatu risiko, ya kan? Tapi saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Halo para monyong-monyong, halo monyong-monyong di luar. Kalau tidak ada perubahan drastis cara pengungkapan misteri kasus Vina, maka kasus ini hanya akan berakhir dengan diajukannya Peggy ke pengadilan. Soal bersalah atau tidak, itu putusan hakim, tapi kasusnya akan menguap. Kasus lainnya akan menguap. Jadi inilah saatnya agar para monyong-monyong segera mendesak Jokowi
Komisi 3 Menko Polhukam bentuk tim pencari fakta, nggak ada jalur lain ya, termasuk ke oknum pengacara yang tidak tahu malu ikut-ikutan. Dia bukan kuasa, bukan siapa-siapa, ikut-ikutan nggak tahu apa-apa. Ini beda dengan kasus Sambo. Kasus Sambo kan kasusnya ada, mayatnya ada, langsung waktu itu kan semua orang lihat. Kalau ini kan udah 8 tahun lalu, sudah beda. Halo para monyong-monyong, jangan ingin murahan aja tampil di TV agar masuk TV. Kuasa bukan, siapa bukan, tampil di TV. Malu-maluin kalau mau masuk TV, ikut saya aja. Aku dikejar TV tiap hari, aku tidak mau. Para monyong-monyong. Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak. Dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung dan mantu calon legislatif dari PDIP, ya. Reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya, ya kan? Masa uang miliaran banyak bertumpuk gitu kalah gesit dengan Bang Deddy Mulyadi, kalah gesit dengan Widya yang memberikan info, ya kan? Masa seorang calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri Paslon, Pansos itu ya, kalah gesit yang namanya urusan Vina ini, kasus Vina ini kalah gesit dengan Pak Deddy Mulyadi. Saya acungin 4 jempol buat Pak Deddy, ya. Itu saya. Karena apa? Masa uang orang miliarder nggak bisa nuntasin yang namanya kasus Vina, malah kendor. Minta presiden, kalah lantang dengan namanya Widya, kalah gesit dengan yang namanya Bapak Deddy. Jadi sampai di situ paham apa kinerja mereka. Kinerja mereka cuma jumpa pers. Itu seorang pengacara yang katanya hebat itu, ya. Pengacara hebat yang kata-katain saya mak lampir, comberan, ya. Anda di situ, ya Bapak, ya. Tugasnya apa? Cuman jumpa pers, cuman mengambil data laporan dari timnya toh kan. Nah, kalau Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan langsung, meskipun di prank gitu loh sama orang-orang itu, ya, meskipun di prank Bapak Deddy, ya. Katanya ada yang nggak bisa motor, ditambah lagi dengan video call dengan Uya Koya. Ada seorang anak juga mantan bupati itu nggak bisa nyopir mobil, ya kan? Nah, itu kalah gesit orang yang udah jarinya begini-begini udah berat dengan perhiasan, kemudian udah miliarder, ya kan? Kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian yang namanya pengacara calon paslon, ya, pansos calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri yang sibuk cari Widya itu, ya, kalah lantang dengan Widya, ya kan? Kasus ini, kasus Cirebon, katanya dia pengacara ngurusinnya dari 2016 sampai sekarang. Nggak ada menemukan titik terang. Sudah, kalau titik terang saya kan satu tok, periksa orang tua Iki itu saja beserta jajarannya. Oke, itu saya. Nah, kalian mana pendapatnya? Ada nggak mengarah ke arah jenderal-jenderal di situ? Nggak ada. Sejauh ini Putri ada nggak mengangkat yang kasus-kasusnya Vina Cirebon ini? Kasus-kasusnya ini mengarah ke orang tuanya Eki. Ada nggak? Nggak ada. Cuman siapa yang ngangkat ini tok. Kemudian yang panas siapa? Putri. Yang panas siapa? Ya satu lagi pengacara yang katanya hebat. Kehebatan Anda kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Jujur aja gua, orangnya jujur loh. Terbuka banget saya orangnya, ya. Saya tuh lebih jujur aja. Kalah gesit mencari fakta itu, menelusuri kasus-kasus ini, baik itu pelaku, baik itu saksi, semuanya kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi.
Ini orang ya, Bapak Deddy Mulyadi inilah yang patut dijadikan pemimpin buat saya. Ya, buat saya cocok, buat saya yang begini. Kalau calon pemimpin cari cuannya, mengharapkan gift siaran langsung, di komen pada saat dia siaran langsung, marah, ngamuk, ngapain masuk room saya. Kalau nggak mau masuk room di TikTok, lo ngapain main TikTok, media TikTok? Seorang katanya pengacara hebat, dia kan udah gaji lo kan udah gede pengacara, ya tak? Kurang, ya kan? Loh, seharusnya Anda tahu media sosial ini untuk apa, ya kan? Nah, jadi seorang pengacara katanya calon pemimpin, kok main TikTok? Ya kan, calon pemimpin cari keributannya di TikTok itu. Ketika kita mengangkat kasus ini, dia yang panas bilang menghalangi. Anda itu aja menghalangi. Itu Bapak Deddy Mulyadi nggak ada yang terhalangi. Tetap jalan. Anda jalan kemana? Masa cari jalan ke rumah Widya? Cari tuh jalan fakta yang sebenarnya. Seperti Bapak Deddy Mulyadi. Tuh cari. Walaupun hasilnya di prank. Nggak bisa motor. Ternyata motornya gede. Nggak bisa mobil. Posenya di atas mobil semua. Ya kan? Suatu saat netizen ini pinter loh. Ya kalau ngaku-ngaku nggak bisa nyetir mobil katanya, itu ya nanti suatu saat ketahuan juga video-video yang pada saat dia lagi nyetir mobil. Itu aja. Apalagi? Ya artinya ini ada unsur untuk menghalangi pemeriksaan buat saya. Tapi saya hanya salut aja. Pengacara yang banyak duitnya ya tidak bisa mengusut tuntas ya, cuman jumpa pers, diundang sana, diundang sini, itu aja kerjanya. Cuman ambil kertas, baca, tanda tangan, jumpa pers. Cuman ambil kertas, baca, jumpa pers. Aku juga bisa lakukan itu, jumpa pers. Aku bisa juga lakukan itu. Mana kinerjanya? Jalan enggak ke sana. Cari fakta seperti Bapak Deddy Mulyadi, enggak ada. Baik itu orang yang siaran langsung terus itu ya, semakin saya sentil itu semakin panas dia, ya kan? Masa calon pemimpin sebagai wali kota sibuk ngurusin TikTok, ngurusin gift. Calon pemimpin apa itu? Kamu tuh kerja kalau benar urusin Pina itu, cari fakta ke lapangan situ, buktikan. Ya jangan hanya jumpa pers. Ya anak TK juga bisa jumpa pers melulu itu. Tuh yang jumpa pers yang ada di televisi aja, anak kecil itu ditanya oleh pengacara dulu, kenapa nggak mau jadi pengacara? Karena pengacara itu banyak bohongnya, nggak ada kerjanya selain bohong, ya kan? Gitu. Tapi nggak semua pengacara sih yang begitu, masih ada pengacara. Saya yang heran pengacara dua ini aja, ya, yang pengacara dua ini aja. Kalau pengacara-pengacara lain tuh insya Allah berpihak ke saya. Ya kan, insya Allah berpihak ke saya. Ada penemuan titik terang dari saya. Ada penemuan titik terang dari yang namanya Bapak Deddy Mulyadi. Lah kalau yang kedua ini, dua pengacara ini, ya reportasenya apa? Kerjanya apa? Cuma jumpa pers tok. Ya, benar? Yang ngaku itu ucapan saya itu benar, angkat jempolnya. Salam waras, salam NKRI aja.